Kawasan dengan tanaman mangrove ini sebelumnya adalah daratan yang merupakan area pemakaman warga Tambak Loro, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Di area ini ada ribuan jenazah yang dimakamkan lengkap dengan patok dan batu nisan. Namun, semua penanda makam itu kini telah hilang, berubah menjadi lautan seiring dengan hantaman abrasi dan gelombang laut pasang. Jika kondisi surut, masih terlihat bagian atas beberapa batu nisan makam. Sementara makam lain tenggelam atau bahkan hilang terbawa ombak. Fenomena makam yang hilang ini menjadi keprihatinan warga. Ritual ziarah yang biasa dilakukan jelang Ramadan pun hanya bisa dilakukan di tepi jalan tanpa bisa mendekat ke makam. Si kita itu setiap hari atau pengen tengok atau pungin jarah kan susah. Apalagi yang tadinya yang berkata posisi dengan makam sebagai lautan begini, bagaimana kita bisa mendekat itu makam Kasim apa kayak itu kan namanya kita berdoa untuk dan menjarahan makam. Bukan hanya pemakaman, abrasi juga merusak permukiman warga. Air laut tak hanya masuk ke rumah, tapi juga meninggalkan banyak kerusakan. Dinding jebol hingga bangunan ambruk kerap terjadi ketika gelombang laut pasang menghantam. Kerusakan lingkungan di pesisir utara Laut Jawa ini cukup parah. Bahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menyebut perubahan iklim global menjadi ancaman serius bagi warga di kawasan pesisir, termasuk salah satunya adalah kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun berada. Semoga Tuhan Allah yang Maha Tinggi menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Tayangan yang baru saja kita saksikan adalah peristiwa yang terjadi di Semarang menjelang awal puasa tahun 2021. Bacaan kitab suci pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara, renungan ini berjudul Ketika Daratan Menjadi Lautan. Melihat kondisi di Semarang, daratan tanah makam berubah menjadi lautan. Dan ada juga ribuan makam hanyut terbawa air laut. Saya jadi merenungkan bagaimana awal mula bumi ini ketika Tuhan menciptakannya. Seperti yang telah tertulis, bahwa bumi ini gelap, kosong, dan hanya dipenuhi oleh air. Sebab dikatakan di sana bahwa Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Saya mencoba membayangkan bagaimana bumi ketika air bah Nabi Nuh terjadi. Semua daratan tertutup dengan air, bahkan gunung yang paling tinggi pun bisa tenggelam. Kuasa Allah lah yang membuat daratan itu menjadi kering, sehingga bisa ditanami dan bisa juga untuk tempat tinggal, bahkan bisa untuk tanah makam. Kuasa Allah juga bisa memunculkan pulau baru, seperti yang terjadi di NTT pasca badai Seroja. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan pada kehendak Allah,
dan bukan Allah yang menyesuaikan pada kehendak kita. Kita hanya bisa menggunakan daratan yang kering, akan tetapi manusia justru membuat daratan reklamasi, yang seharusnya itu adalah pantai. Namun manusia menambahkan daratan untuk sebuah kepentingan. Tampaknya Tuhan harus mengikuti rancangan manusia ketimbang manusia mengikuti rancangan Allah. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini pun kita diingatkan untuk memelihara alam sekitar, memelihara apa yang sudah Tuhan sediakan, dan bukan mengubahnya sesuai kehendak manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Bumi yang awalnya dipenuhi samudera raya telah Kau buat sedemikian rupa, sehingga ada yang kering sebagai daratan, tetapi juga ada yang penuh air sebagai lautan. Biarlah kami memelihara semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, dan bukan kehendak kami, supaya apa yang telah Engkau sediakan menjadi berkat dan bukan menjadi bencana. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami dan berilah kami hikmat untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.